Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sesuai judul video ini sangat cocok untuk kalian yang ingin menambahkan kapasitas drive lokal C di laptop atau di komputer kalian. Nah, saya akan ngasih tahu hal itu. Karena mungkin setelah penggunaan beberapa lama ternyata sangat kurang dan membutuhkan lebih banyak kapasitas penyimpanannya. Ya, barangkali untuk program-program atau software-software yang ingin diinstal kembali. Nah, langsung aja. Yang pertama, kita bisa lihat kapasitas drive C kita dan memastikan berapa kebutuhan yang akan kita tambahkan di sini. Kita lihat kapasitas total dari partisi drive lokal C saya sebesar 144 GB. Yang free space-nya atau sisa kapasitasnya yang kosong tinggal 31 GB lagi. Di mana yang sebenarnya total dari keseluruhan SSD saya adalah sebesar 240 GB. Tapi memang sebelumnya saya sempat menjadikan 3 partisi untuk keperluan tertentu. Nah, lalu kita lihat di partisi lainnya yang masih satu SSD yang sudah dipartisi tadi. Saya membuatnya di drive D yang kapasitasnya sebesar 68 GB. Itu karena keperluan saya ya. Kemudian yang perlu diperhatikan dalam menambah kapasitas drive lokal C ini adalah setiap partisinya harus di SSD atau harddisk yang sama. Jadi tidak bisa di harddisk yang berbeda dengan drive yang ingin ditambahkan tadi. Cara ini juga berlaku bukan hanya untuk drive lokal C yang berisi OS saja, tapi setiap harddisk yang dipartisi yang penting masih dalam harddisk yang sama. Jika drive yang dipartisi tadi sudah terisi file-file atau data-data, maka kalian harus menyiapkan tempat penyimpanan tambahan sementara untuk memindahkan file-file yang ada di SSD tadi. Dalam hal ini, saya coba untuk mencontohkan SSD saya yang partisinya sudah terisi. Oke, sekarang pergi ke menu Start, lalu di kolom pencarian, ketikkan saja Manage. Lalu akan ditemukan hasil pencarian komputer manajemen. Klik saja, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian pergi ke bawah dan klik disk management. Yang perlu kalian perhatikan juga adalah di setiap garis ini adalah partisi di harddisk atau SSD yang sama. Artinya kapasitas yang bisa ditambahkan hanya yang sejajar saja. Misalkan di baris atas ini atau di baris disk 0. Ini adalah harddisk yang kapasitas totalnya adalah 2 TB dan di baris bawah ini adalah SSD yang kapasitas totalnya adalah 240 GB. Dan memang sebelumnya saya sempat membagi beberapa partisi di SSD ini untuk keperluan tertentu selain dari sistem reserve yang merupakan bawaan dari sistem. Untuk yang 9 GB yang unlock ini jangan diragukan karena ini ada keperluan saya sih. Tapi sementara saya gabungkan dulu ke drive lokal D. Drive D saya yang di SSD menjadi 78 GB. Tapi sayangnya memang masih terisi banyak sekali file. Sayangnya penambahan kapasitas ini tidak akan bisa dilakukan jika partisi drive D itu masih belum kosong. Selanjutnya kita harus menyiapkan dahulu tempat penyimpanan sementara drive D tadi jika menurut kalian file-file yang ada di drive D itu penting. Di sini saya siapkan harddisk yang tentunya jumlah kapasitas kosongnya tidak kurang dari kapasitas file yang ada di drive D tadi. Dari sini bisa dilihat yang masih kosong sekitar 500 GB-an. Artinya sangat cukup untuk menampung file sementara tadi. Saya akan buat folder khusus untuk penyimpanan data sementara ini. Di sini saya buat saja namanya file drive D SSD. Lalu pergi ke drive D tadi, kemudian drag seluruh file dan folder yang ada atau bisa juga tekan Ctrl A. Kemudian kita cut dan pindahkan seluruh file ini dengan menekan paste ke penyimpanan sementara tadi. Memang ini akan memakan waktu yang cukup lama, jadi di sini saya akan mempercepat videonya. Setelah semuanya berhasil dipindahkan, artinya drive D tadi sudah kosong tanpa tersisa satupun file di dalamnya.
Lalu kita kembali ke komputer manajemen. Masuk di disk manajemen, lalu kita pergi ke drive D, SSD yang sudah dikosongkan tadi. Pertama kita harus menghapus volumenya, klik kanan pada kolom drive D ini, lalu pilih delete volume. Lalu muncul warning bar yang memperingatkan bahwa ketika Anda memilih iya, maka seluruh file yang ada di dalamnya akan terformat secara keseluruhan. Jika sudah yakin, kalian sudah membackup seluruh file yang ada di D tadi, maka pilihlah yes. Maka kolom drive D tersebut akan berubah statusnya menjadi unlock seperti ini. Yang artinya tidak dialokasikan atau belum dialokasikan. Berikutnya klik kanan pada kolom drive local C. Maka pilihan extend volume sudah muncul. Lalu klik saja extend volume, kemudian kalian bisa klik next, kemudian next, sampai dengan finish. Dan pada akhirnya drive tadi sudah tergabung menjadi satu partisi kembali, yaitu drive local C yang totalnya menjadi 223 GB. Bisa juga kita cek di Explorer di drive C, kemudian klik kanan, pilih properties. Nah, karena kita masih membutuhkan partisi lainnya untuk penyimpanan yang dipindahkan di tempat sementara tadi, maka kita perlu membuat partisi baru secukupnya dan otomatis sesuai dengan kebutuhan. Kemudian pastikan bahwa drive local C-nya sudah ditambahkan. Setelah itu, pergi lagi ke komputer manajemen dan klik disk manajemen, lalu klik kanan pada drive local C, klik shrink volume untuk menambahkan partisi baru. Jumlah kapasitasnya disesuaikan dengan kebutuhan kalian ya, dan disesuaikan juga dengan kapasitas file yang sudah kita pindahkan tadi ke tempat sementara. Lalu fokus pada pilihan enter the amount of space to shrink in MB. MB itu perhitungannya megabyte ya teman-teman. Jadi perhitungannya jika 1000 MB artinya adalah 1 GB. Di kolom ini kita masukkan jumlah atau kapasitas partisi baru yang ingin kita buat. Di bawahnya ada total size after shrink in MB. Ini adalah sisa dari drive tadi jika sudah dibagi. Nah, di sini saya contohkan berdasarkan keperluan saya untuk partisi barunya hanya 40 GB saja, yang tentunya masih muat untuk dimasukkan file-file yang saya pindahkan ke folder sementara tadi. Jadi saya ketikkan di sini 40.000 MB. Nah, dapat dilihat sisanya menjadi 188.000 MB atau 188 GB untuk drive C. Terus klik shrink, lalu kita tunggu beberapa saat sampai muncul drive baru yang unlock atau yang belum dialokasikan. Nah, jika sudah muncul drive baru seperti ini, yang jumlahnya menjadi 39 GB ya. Jadi sistem menghitungnya begitu. Nah, jika masih unlock, itu berarti drive ini belum terbaca di Explorer dan belum bisa digunakan. Klik kanan, pilih simple volume, kemudian next, kemudian untuk jumlahnya biarkan saja, lalu klik next karena memang sesuai seperti yang kita inginkan 40 GB. Nah, untuk penempatan kita diberikan pilihan berupa huruf yang intinya masih tersisa atau yang belum terpakai. Karena kalau yang sudah digunakan maka tidak akan muncul lagi di pilihan ini. Jadi di contoh ini sisanya hanya tinggal yang paling atas itu drive B dan drive D. Di sini saya contohkan, saya pilih D saja, yang nantinya drive yang kita pilih akan muncul di Explorer sesuai dengan huruf yang kita pilih tadi. Contohnya seperti local disk C, yang itu biasanya memang dikhususkan untuk sistem OS-nya. Dalam hal ini, bebas kalian mau pilih yang mana, sesuai selera kalian. Jika sudah cocok, kalian bisa klik next. Untuk format disk volume, with the following settings, file system dibiarkan saja menjadi NTFS. Kemudian location unit size biarkan saja secara default. Kemudian volume label kalian bisa buat sesuai dengan keinginan kalian. Misal nama kalian, atau nama project, atau nama usaha, dan lainnya, yang nantinya juga akan muncul di Explorer. Di sini saya contohkan secara sederhana saja, saya buat SSD. Di bawahnya ada perform a quick format, biarkan saja tetap dicentang. Kemudian enable file and folder compression, biarkan saja tidak dicentang.
lalu bisa klik next, kemudian finish. Tak lama kemudian di Computer Management muncullah drive baru yang sudah dialokasikan ke drive D yang bernama SSD. Sampai di sini partisi baru kita sudah jadi sebesar 40 GB. Lalu tidak ada salahnya kita coba cek di Explorer. Ini kapasitas SSD yang baru tadi sebesar 40 GB yang masih kosong dan siap digunakan kemudian. Sedangkan kapasitas dari local disk C tadi sudah bertambah menjadi 70 GB-an. Ya, cukuplah untuk penggunaan saya. Nah, jika sudah sampai di sini, artinya kalian sudah berhasil menambahkan kapasitas drive lokal C kalian sebesar yang kalian inginkan, sesuai dengan kapasitas total dari hard disk atau SSD kalian. Nah, setelah itu, jangan lupa kembalikan file sementara tadi ke partisi yang baru SSD tadi. Oke, mudah-mudahan video ini membantu dan bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa sekali lagi saya ingetin, mumpung subscribe itu gratis, manfaatkanlah. Dan tentu tidak akan ada ruginya. Bagi kalian yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Dan saya doakan semoga rezekinya lancar dan penuh keberkahan dan kesehatan. Insya Allah. Oke, sampai ketemu di video bermanfaat selanjutnya. Kasih tahu dong, ngasih tahu kalian banyak hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.